Perkenalkan, nama saya Zulfikar Parasana dengan NIM 220240055 dari kelompok 3 akan menjelaskan pohon keputusan pada mata kuliah Artificial Intelligence. Ini nama kelompok saya. Yang pertama saya sendiri Zulfikar Parasana dan rekan saya Florencia Tapanaja. Lanjut, yang pertama untuk pohon keputusan yang pertama itu ada deep first search. Jadi di sini ada 3 jenis pohon keputusan. Yang pertama adalah deep first search, yang kedua adalah bird first search, dan ketiga adalah best first search. Yang pertama kita masuk dulu di depth first search. Depth first search adalah teknik penelusuran data pada node-node secara vertikal dan sudah terdefinisi, misalnya kiri ke kanan. Keuntungan pencarian dengan teknik ini adalah bahwa penelusuran masalah dapat digali secara mendalam sampai ditemukannya kapasitas suatu solusi yang optimal. Kekurangan teknik penelusuran ini adalah membutuhkan waktu yang sangat lama untuk ruang lingkup masalah yang besar. Lalu selanjutnya kita masuk pada cara kerja deep first search, yaitu pertama mulai dari simpul. DFS memulai dari simpul awal atau simpul akar yang telah ditentukan, lalu menandai simpul sebagai dikunjungi. Setiap kali dikunjungi, simpul tersebut ditandai agar tidak dikunjungi lagi. Lalu menjelajahi simpul tetangga. DFS akan memprioritaskan menjelajahi simpul tetangga yang belum dikunjungi. Jika tidak ada simpul tetangga, maka kembali ke simpul sebelumnya, yaitu backtracking. Lalu ulangi langkah 3. Semua ini berlanjut sampai sudah dikunjungi atau tujuan ditemukan. Lalu ini untuk pohon keputusannya. Jadi jika bisa dilihat di sini adalah Jakarta. Jakarta memiliki 3 percabangan, yaitu Solo, Purwokerto, dan Yogyakarta, yang dimana Solo memiliki jarak tempuh 1000 km, Purwokerto 800 km, dan Yogyakarta 1900 km. Bisa dilihat di sini kita memiliki nodenya adalah Jakarta dan goalnya adalah Kediri. Jadi misalkan kita ke Solo, apakah Solo memiliki percabangan? Ya, Solo memiliki satu percabangan, yaitu Yogyakarta dengan jarak tempuh 800 km. Misalkan kita dari Jakarta ke Purwokerto, apakah Purwokerto memiliki percabangan? Ya, Purwokerto memiliki 3 percabangan, yaitu Semarang dengan jarak 1500 km, Surabaya 1800 km, dan Solo dengan 500 km. Lalu jika Jakarta ke Yogyakarta, apakah Yogyakarta memiliki percabangan? Ya, Yogyakarta memiliki percabangan, yaitu Surabaya dengan jarak tempuh 1000 km, Bandung 1000 km, dan Kediri 1800 km. Jadi ketika node kita dari Jakarta dan goal kita ingin ke Kediri, jika kita ingin melewati Solo, maka kita akan ke Solo dengan 1000 km, Yogyakarta dengan 800 km, lalu tembus ke Yogyakarta sini, dan ke Kediri dengan jarak 1500 km. Kita juga bisa langsung dari Jakarta ke Yogyakarta, tapi dengan jarak tempuh 1900 km, dan ke Kediri 1500 km. Jadi kita bisa menghitung mana saja jarak yang paling dekat. Misalnya ini, jika kita ke sini 1000 ditambah 800 ditambah 1500 menjadi 3300 km. Sementara jika Jakarta langsung dari sini, Jakarta, Yogyakarta, dan Kediri, itu akan memakan jarak 3400 km. Lalu selanjutnya kita masuk ke breadth first search. Breadth first search
atau BFS adalah teknik penelusuran data pada semua node dalam suatu level atau salah satu tingkatan sebelum level atau tingkatan di bawahnya. Keuntungan pencarian dengan teknik ini adalah sama dengan depth first search, hanya saja penelusuran dengan teknik ini mempunyai nilai tambah, di mana semua node akan dicek secara menyeluruh pada setiap tingkatan node. Untuk cara kerja BFS, yang pertama mulai dari simpul awal. BFS dimulai dari simpul akar atau simpul awal telah ditentukan. Kemudian menandai simpul sebagai dikunjungi. Setiap kali dikunjungi, simpul tersebut ditandai agar tidak dikunjungi lagi. Yang ketiga, menjelajahi simpul tetangga. BFS menjelajahi simpul tetangga. Simpul-simpul tetangga dari simpul awal sebelum melanjut ke tetangga dari tetangga. Yang keempat, menggunakan struktur data QW atau antrian. BFS memanfaatkan QW untuk menyimpan simpul yang akan dijelajahi. Simpul yang pertama dimasukkan dalam QW akan diproses terlebih dahulu. First in, first out. Lalu ini untuk contoh poin keputusannya. Jadi bisa kita lihat di sini, Jakarta memiliki 3 percabangan, Solo, Purwokerto, dan Yogyakarta. Misalnya di sini node kita adalah Jakarta dan goal kita adalah Kediri. Kita bisa, untuk contoh awal, kita bisa langsung ke Yogyakarta dengan jarak tempuh 1900 km dan ke Kediri dengan jarak tempuh 1500 km. Kita juga bisa ke sini ke Solo dulu dengan jarak 1000 km, ke Yogyakarta 1000 km, dan tembus ke sini lalu ke Kediri dengan 1500 km. Jadi bisa dilihat berapa perbedaan jarak tempuhnya. Kalau saya sendiri lebih memilih dari Jakarta, Yogyakarta lalu ke Kediri daripada harus ke Solo dulu. Jika kita ingin mengganti goal kita ke Surabaya, dari Kediri kita bisa langsung ke Yogyakarta lalu ke Surabaya, atau kita juga bisa langsung ke Surabaya langsung. Misalnya Kediri, Yogyakarta, lalu kita ke Jakarta, goal kita misalnya ganti ke Solo. Kita bisa langsung ke Solo sini, atau kita bisa langsung ke Purwokerto 800 km dan ke Solo 500 km. Selanjutnya ada best first search. Best first search adalah teknik penelusuran yang menggunakan pengetahuan akan suatu masalah untuk melakukan panduan pencarian ke arah node tempat di mana solusi berada. Pencarian jenis ini dikenal juga sebagai heuristik. Pendekatan yang dilakukan adalah mencari solusi yang terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, sehingga penelusuran dapat ditentukan harus dimulai dari di mana dan bagaimana menggunakan proses terbaik untuk mencari solusi. Untuk cara kerja best first search, yang pertama adalah pencarian best first search bekerja dengan mengevaluasi biaya setiap jalur yang memungkinkan dan kemudian memperluas jalur dengan biaya terendah. Proses ini diulang hingga tujuan tersampaikan. Lalu algoritma ini menggunakan fungsi heuristik untuk menemukan jalur mana yang paling menjanjikan. Yang ketiga, fungsi heuristik memperhitungkan biaya jalur saat ini dan perkiraan jalur yang tersisa. Yang keempat, jika biaya jalur ini lebih rendah daripada perkiraan biaya jalur yang tersisa, maka jalur saat ini dipilih. Proses ini diulang hingga tujuan tercapai. Jadi untuk pohon keputusannya bisa dilihat. Node kita Jakarta lalu kalau kita ke Kediri. Jakarta ke Purwokerto memiliki jarak tempuh 800 km. Lalu jika kita ingin ke Kediri, kita ke sini, jadi kita harus ke sini, Purwokerto Solo dengan jarak tempuh 500 km. Lalu jika kita ingin pergi ke Kediri, maka kita harus ke Yogyakarta dulu, dari Solo ke Yogyakarta. Lalu Yogyakarta ke Kediri.
dengan jarak tempuh 1.500 km. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.